Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya saudara-saudara pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Benda besar yang saya hormati dan kawan-kawan seperjuangan yang tak kurangi rasa marhaban saya kepada semua. Pada kesempatan pagi kali ini, perkenankan saya sebelum masuk ke materi green design, ada sebuah pantun lanjutan dari semalam ya. Buah pepaya, buah kudu, izinkanlah saya berserigil. Iya. Asik. Satu lagi. Iya. Ini satu lagi ya. Buah rambutan, buah nanas. Itulah nama buah-buah. Pantun nyerah. Baik. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita sedikit mengulas mengenai grand design kaderisasi BKPRMI. Pertama, saya sampaikan bahwasanya BKPRMI didirikan pada tahun 1977, kemudian sesuai dengan asasnya itu berganti pada tahun 1993 sampai tahun 2000 berasaskan Pancasila, kemudian pada tahun 1993 pada tahun 2000 sampai sekarang berasaskan Islam. Jadi hanya asas politik gitu ya. Pada dasarnya kita semua di sini sama-sama yaitu misinya memakmurkan masjid, membuat masyarakat marhamah, maka tetap landasan yang paling utama adalah asaskan Islam. Baik saudara-saudaraku, untuk semalam kita melihat ya ilustrasi visual bahwasanya kita sebagai kader itu yang semula bukan apa-apa, kemudian ditempa sehingga betul-betul menjadi emas yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi sesuai dengan hadis yang dilewatkan oleh Imam Muslim, yaitu bahwasanya manusia ibarat dengan tambang. Intinya adalah ketika kita dibekali dengan ilmu, dibekali dengan akhlak, kemudian ditempa, diproses dengan kesabaran dan keikhlasan, insya Allah kita akan mampu mengemban amanah kedepannya dan memiliki nilai jual yang tinggi. Beda dengan teman-teman muda mungkin yang ada di luar sana. Kita di BKPRMI diberikan wadah, diberikan kapal untuk mencapai misi-misi BKPRMI yang paling utama adalah misi dakwah yang menciptakan masyarakat marhamah. Baik, saudara-saudaraku, halo, masih konsentrasi. Lanjut ya. Iya, mantap. Baik. Pada dasarnya sifat organisasi kita yaitu BKPRMI itu adalah ada 6, yaitu terkait dengan keislaman, keumatan, kemasjidan, kepemudaan, kemasyarakatan dan keindonesiaan. Nah, ini yang menjadi sifat organisasi kita. Kemudian untuk menciptakan atau untuk menuju sifat organisasi, pertama terkait pengelolaan dakwah kita itu ada dua, yaitu ta'riful Islam dan ta'winul ummah. Ta'riful Islam sendiri mentransfer pengetahuan hakikat Islam bagaimana, kemudian
Takwinul Ummah, pembentukan orang-orang yang akan menjadi pendukung barisan dakwah kita dan siap mengemban amanah di dalam BKPRMI. Dari kegiatan yang ada, Riful Islam itu diwujudkan dari kegiatan tablik, kemudian taklim. Takwinul Ummah itu diwujudkan dari takwin, tanzim, dan tanfid. Baik, saudara-saudaraku, apakah hari ini kita sudah sarapan pagi? Kencang kali suara lu. Belum. Malah baru bangun tidur ya tadi ya. Belum tidur pun. Oh, belum tidur? Belum. Tidur nggak tidur? Nggak tidur. Maaf karena ya, berarti saya duluan tadi. 14. Jadi kesiangan. Jadi ceritanya itu kita sambil mempersiapkan materi, nah, sambil tiduran terbuai dalam lamunan, sehingga kita belajar dalam mimpi. Dan pada akhirnya Banda Faisal itu mengeringkan HP kita. Nah, itu memicu kita bangun sehingga kita tadi langsung bergegas untuk menuju majelis ini. Alhamdulillah masih diingatkan oleh beliau yang selalu sabar dan senantiasa membimbing kita. Terima kasih Abang Jamaisar. Baik teman-teman, secara kaderisasi untuk BKPRMI itu ada dua, yaitu kaderisasi horizontal dan kaderisasi vertikal. Kaderisasi horizontal sendiri itu arahnya lebih ke eksternal, sedangkan kaderisasi vertikal itu arahnya ke internal. Jadi dari dua kegiatan tersebut itu diharapkan kita memiliki inkubasi kader BKPRMI yang wujudnya pertama itu seperti PKK, kemudian ada TAAM Taman Asuh Anak Muslim, dan lanjut ke TKA Taman Kanak-Kanak Al-Quran, kemudian TPA, dilanjut TPA, kemudian Remaja 1, Remaja 2, dan Pemuda 1, Pemuda 2. Nah, dari inkubasi tersebut itu bisa diwujudkan melalui banom-banom yang ada. Jadi kalau dalam BKPRMI ada 7 banom, nah itu ya ada lembaga otonom, maksudnya banom itu tadi ya, itu ada 7 di antara lain, yaitu ada LPPD SDM, LPPTKA, LPPKM, LPPKS, LPHA, kemudian LPPEKOP, dan ada Brigade Masjid. Nah, ini jadi satu kesatuan yang utuh untuk bersama-sama kita menjalankan kapal besar, yaitu yang dinamakan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Kemudian yang menjadi promotor pada inkubasi kader BKPRMI yang saya sebutkan tadi, itu terkait PKK, itu masuk ke ranahnya LPPK Sakinah sekarang namanya ya, kalau dulu LPPKS. Tapi kalau LPPKS itu biasanya cenderung ke kamar sebelah, nah PKS itu ya. Kemudian untuk kemarin info yang saya dapat itu dirubah namanya atau sebutannya menjadi LPPK Sakinah. Kemudian untuk TAAM, PKK dan TAAM itu sama di LPPK Sakinah. Kemudian untuk TKA, TPA, dan TKA itu masuk ranahnya LPP TKA. Dan yang terakhir ada Remaja 1, Remaja 2, Pemuda 1, Pemuda 2. Nah ini yang menjadi ranah kita saat ini, seperti halnya yang dilakukan pada TOT LMD yang kita laksanakan seperti ini, yaitu ranahnya Badan Otonom LPPD SDM. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Cukup ya? Nggak ada ya? Atau mungkin kurang jelas? Jelas. Isinya sharing ya di sini, harus ada koreksi kalau memang masih ada kesalahan. Nah, ini harapan kita semua. Jadi tidak ada rasa guru dan murid atau dosen dan mahasiswa. Intinya kita sharing untuk bersama-sama membawa kapal besar kita menuju kejayaan di masa mendatang.
Allahu Akbar. Tujuan kita yaitu menciptakan masyarakat marhamah melalui BKPRMI ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saudara-saudara seperjuangan, wanita, nah ini kesimpulannya kita untuk mewujudkan masyarakat marhamah di masa mendatang sudah sepantasnya kita ini calon-calon mudarib lulusan TOT, training of trainer, kaderisasi BKPRMI ini mengemban amanah yang sangat besar, PR yang sangat besar. Jadi bagaimana kita kedepannya bisa membawa program seindah mungkin, terutama untuk kaderisasi BKPRMI, untuk remaja-remaja masjid, pemuda-pemuda masjid, supaya bisa kita ajak untuk bergabung sesuai dengan Mas BKPRMI ya, gabung di BKPRMI untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat marhamah. Kemudian kita ciptakan suatu struktural, suatu kepengurusan yang tanpa fulus tapi dengan ketulusan, tanpa komisi ya. Kemudian tanpa harga dan embel-embel lainnya. Kita murni menciptakan pemimpin-pemimpin yang berawal dari kaderisasi yang diselenggarakan oleh abang-abang di pengurus pusat. Nah, sehingga kita semua tahu akan SOP, tahu akan prosedur bagaimana menjadi seorang kader di dalam BKPRMI atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Nah, kalau kita di sini ada LMD, nah ini sedikit cerita, kalau di daerah saya ada yang namanya PKG, Perkampungan Kerja Guru TPA. Nah, ini luar biasa. Jadi guru-guru TPA itu sekabupaten kami dikumpulkan, kemudian di tempat juga kurang lebih selama 3 hari juga. Nah, ini dibagi homestay, jadi ditempatkan di rumah-rumah warga untuk memasyarakat. Nah, ada yang membantu dalam keseharian Bapak Ibu homestay, kemudian ada yang mengajar TPA di lingkungan tersebut dan lain sebagainya. Intinya kita memasyarakat di situ. Nah, disinilah kita istilahnya menciptakan suatu nilai jual yang berbeda, gitu ya. Intinya bagaimana kita menjadi kader yang militan. Intinya bagaimana kita menjadi kader yang militan, yang harapannya kita bisa menjadi penerus daripada para pencipta BKPRMI atau para pendiri BKPRMI, sehingga kita bisa membuat bangga. Kita tidak cuma menjadi kader yang AI, tapi kita kedepannya bisa memberikan warna baru sehingga BKPRMI di masa mendatang itu lebih baik daripada masa sekarang. Amin. Amin. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Mas. Tidak ada? Atau mau pantun lagi kira-kira? Pantun aja. Baik. Ya. Tapi waktunya yang sangat terbatas ya. Ya. Kita nanti insya Allah kita lanjutlah di lain kesempatan yang lebih baik. Semoga saja kita dipertemukan dalam kesempatan yang Nggak jadi pantun ya. Kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat sedikit yang saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada polanya lagi dapatkan.